Ya, pemirsa, sidang PK Saka Tatal telah selesai digelar di PN Cirebon. Sejumlah ahli yang dihadirkan kuasa hukum Saka meragukan hasil peradilan kasus Vina pada tahun 2016 silam. Untuk membahasnya, kami sudah bergabung bersama Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat malam, Mbak Titin. Baik, dan sebelumnya pemirsa kami informasikan pula kami juga sudah mengundang Pitra Romadoni, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, namun belum bisa bergabung, nanti akan bergabung di tengah-tengah dialog. Kita akan bahas terlebih dahulu ke Mbak Titin. Mbak Titin, ini Prof. Muzakir mengatakan bahwa keterangan saksi yang di bawah tekanan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus sebuah kasus, apalagi tidak ada bukti di situ. Bagaimana kemudian hal-hal yang menguatkan pernyataan Prof. Muzakir ini dari pihak kuasa hukum Saka Tatal? Sebetulnya kesaksian Saka Tatal, saya yakini pada saat dia ditangkap kemudian dilakukan penganiayaan, saya rasa dirasakan juga oleh 7 terpidana lainnya. Jangankan 7 terpidana lainnya, ada saksi Aldi yang saat itu ditangkap juga kan di persidangan PK Saka Tatal sudah menyatakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami sampai ketika dia dilepas itu 1 bulan untuk ke kamar mandi saja, mohon maaf sampai merangkak karena saking sakitnya penderitaan yang dialami. Dengan kesaksian-kesaksian yang tidak mungkin itu kebohongan, apalagi beredar di seluruh media, para ahli pada akhirnya meyakini secara luar biasa ini ada yang salah. Ada yang salah, bukan hanya ahli-ahli yang kita hadirkan pada sidang terakhir hari ini, tetapi sidang terakhir sebelumnya meyakini ada yang salah dari penanganan perkara sejak ditangkapnya 8 terpidana termasuk anak Saka Tatal sampai jatuh vonis 7 terpidana seumur hidup dan Saka Tatal 8 tahun. Luar biasa. Kami juga menyajikan bukti-bukti pendukung lainnya, saksi fakta Widi dan Mega yang pada pukul 22.05 sampai pukul 22.10 atau sebelum setengah 11 masih ada komunikasi dengan Vina. Kedua sahabat Vina ini juga ternyata paham betul kebiasaan Vina. Mohon maaf, kelihatannya dibanding keluarganya malah teman dekatnya yang paham. Oke. Mbak Titin, lalu ini kan kita kemudian peninjauan kembali Saka Tatal ini meragukan peradilan yang terjadi pada tahun 2016 silam begitu. Mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian meyakinkan majelis hakim pada sidang PK Saka Tatal pada persidangan kemarin tersebut bahwa peradilan pada tahun 2016 silam tersebut tidak disertai dengan bukti dan scientific crime investigation yang kuat. Bagaimana? Ya, itu kan juga sudah disampaikan oleh ahli forensik yang kami hadirkan di persidangan. Kalaupun dalam peristiwa tersebut ada beberapa TKP atau tempat kejadian perkara, yaitu di flyover Talun dan di belakang showroom, kan apalagi eksekusinya ada di belakang showroom, ditusuk, dianiaya, kemudian diperkosa, seharusnya ada juga benda-benda lain yang menempel di tubuh korban. Tetapi karena apalagi itu bentuknya lapangan, ada rumput, kemudian juga ada tanah, tetapi ternyata dari hasil visum tidak ditemukan. Ada bagian-bagian yang dari lingkungan sekitar itu yang menempel di tubuh korban. Artinya tempat kejadian perkaranya yang terlihat hanya ada di flyover Talun. Ada darah di situ, ada korban, kemudian motornya juga di situ, serpihan motor yang nempel di media jalan di situ, itu bukti-bukti pendukungnya di situ. Bukti-bukti pendukung dari kacamata kuasa hukum Saka Tatal bahwa yang terjadi pada 2016 silam tersebut adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan ya, begitu. Mbak Titin, kita tahan terlebih dahulu karena sudah bergabung pula bersama kami di dialog pada malam hari ini, Bang Pitra Romadoni. Selamat malam, Bang Pitra. Selamat malam, Abang. Baik, Bang Pitra, ini sudah ditutup sidang PK Saka Tatal tadi oleh majelis hakim, begitu nanti akan dilanjutkan putusannya ke Mahkamah Agung. Lalu ada yang menarik dari pernyataan Prof. Muzakir yang mengatakan bahwa para terdakwa ataupun kemudian tersangka yang di bawah tekanan dan tanpa bukti ini tidak bisa seharusnya diambil putusan, begitu. Namun sudah menjalani putusan dan termasuk anak Saka Tatal yang saat ini dibawahi oleh Mbak Titin. Ya, bagaimana kemudian pendapat Anda dari pernyataan Prof. Muzakir tadi? Ya, pertama saya meminta kepada Majelis Hakim PK nantinya di Mahkamah Agung Republik Indonesia
agar mempertimbangkan statement-statement di luar yang bersangkutan, apalagi statement-statement yang katanya jebakan Batman. Saya melihat itu sudah tidak objektif lagi dan tidak netral sebagai ahli. Sehingga kami meminta agar itu dikesampingkan pendapat-pendapat yang bersangkutan karena dinilai tidak objektif seperti itu. Terus Apa pertimbangannya dinilai tidak objektif dan tidak netral, Bang Pitra? yang pertama kan tadi Mbak Titin sudah menyampaikan ya sebelumnya bahwasanya komentar jebakan Batman itu dari ahli menyatakan seperti itu. Apakah layak seorang ahli menyatakan spekulasi seperti jebakan Batman? Karena tadi saya kejar nama Batman ini siapa gitu. Apakah muncul nama baru atau nama panggilan, nama gaul, nama samaran gitu loh. Sehingga saya mempertimbangkan apabila ada seorang ahli yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, apalagi ini terlihat tidak netral, sehingga itu tidak dipertimbangkan kesaksian keahliannya. Seperti itu, Mas. Oke, Mbak Titin, menurut Anda pernyataan para ahli di sidang PK Saka Tatal kemarin dan juga hari ini, apakah kemudian itu semua kontroversial dan tanpa disertai dengan objektivitas yang jelas? Itu kan boleh aja pendapat Mas Pitra seperti itu. Tetapi konstruksi yang dibangun yang pendapat ahli itu kan didahului dengan pernyataan bahwa sebetulnya di antara 8 yang tertangkap itu ada anak Saka Tatal berusia 15 tahun. Seharusnya karena itu turut serta seharusnya anak Saka Tatal tidak diadili lebih dahulu, tetapi yang dewasa lebih dahulu. Karena ini diadili lebih dahulu, kemudian vonisnya 8 tahun, pada akhirnya vonis 8 tahun Saka Tatal itu menjadi jebakan Batman bagi yang dewasa. Padahal seharusnya yang disidangkan dewasa lebih dahulu, kemudian baru anak Saka Tatal. Kan konstruksinya seperti itu, Mas. Iya, jadi seperti bahasa-bahasa seperti itu menurut saya bukan bahasa ahli gitu, sehingga diragukan keahlian yang bersangkutan. Makanya kita meminta kepada Mahkamah Agung ya, Hakim PK yang nantinya memeriksa berkas perkara tersebut agar menyampingkan keterangan ahli tersebut, karena menurut saya sudah tidak independen ataupun tidak netral seperti itu, Bu. Baik, memang ini keterangan dari kemudian Pak Ibtu Rudiana nampaknya sangat penting dalam persidangan PK Saka Tatal, karena sedikit banyak juga nama Ibtu Rudiana banyak sekali terseret dalam kemudian sidang PK Saka Tatal yang akan membebaskan Saka Tatal dari bukan jerat hukum ya karena sudah bebas, tapi dari stigma ataupun label terdakwa yang pernah melekat terhadapnya, dan juga nampaknya juga ada 5 terpidana lain yang akan mengajukan sidang PK atau peninjauan kembali. Kita nanti akan bahas terkait hal ini usai jeda, pemirsa. Tetap di iNewsroom, kami segera kembali.